Hai, kami dari mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, semester 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yang kami membawa materinya yaitu perkembangan teori organisasi menurut Nicholas Henry. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator yaitu Pascalis Rivaldo Play. Saya sendiri Liliana Epifania Tamela. Saya Angelina Seran. Saya Cecilia Sunita Ulu. Saya Elizabeth Barrow. Saya Maria Skolastika Subopo. Saya Clara Bita Rumidi. Saya Rosvita Hoar. Baik, inilah nama-nama kelompok kami. Langsung saja kita ke materinya. Perkembangan teori organisasi menurut Nicholas Henry. Administrasi negara tahun 90-an dalam kesulitan. A. Masa awal ilmu administrasi negara. Secara luas, Woodrow Wilson meletakkan landasan bagi pemulaan studi administrasi negara dalam karangannya yang berjudul The Study of Administration, yang dimuat dalam Political Science Quarterly tahun 1887. Dalam studinya ini, Wilson melihat bahwa lebih sukar menjalankan suatu konstitusi daripada menyusunnya, dan mengajukan usul agar lebih banyak pikiran intelektual dalam mengembangkan manajemen negara. Artikel Wilson itu telah menimbulkan berbagai penafsiran dari para sarjana. Beberapa sarjana berpendapat bahwa Wilson yang mula-mula mengajukan dikotomi politik atau administrasi, perbedaan yang naif antara aktivitas politik dan administrasi dalam organisasi masyarakat yang membingungkan bidang ini pada tahun-tahun mendatang. Yang pertama, paradigma pertama. Dikotomi politik atau administrasi negara tahun 1900 sampai tahun 1926. Waktu itu menandai periode paradigma pertama adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Franz de Goutnou dan Leonard de Witt. Di dalam buku Politics Administration pada tahun 1900, Goutnou berpendapat bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah. Politik menurut Goutnou harus berhubungan dengan kebijakan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara. Sedangkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, yang menjadi dasar pembeda adalah pemisahan kekuasaan. Penekanan paradigma satu adalah pada lokus atau tempat di mana administrasi negara berada. Goutnou dan para pengikutnya berpendapat administrasi negara harusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintah. Administrasi negara berpendapat perhatian serius dari para sarjana selama periode ini. Ilmu politik memperhatikan latihan bagi persiapan warga negara yang profesional seperti dalam hukum dan jurnalisme, melatih tenaga-tenaga spesialis untuk posisi-posisi atau jabatan pemerintah, serta pendidikan bagi pekerjaan penelitian. Administrasi negara merupakan bagian dari ilmu politik. Administrasi negara berpendapat pengakuan akademis pada 1920-an, dimulai dari penerbitan buku Leonard de Witt Education pada 1926, buku pelajaran pertama yang membahas secara menyeluruh bidang administrasi negara. Hasil paradigma pertama memperkuat pemikiran dikotomi politik atau administrasi yang berbeda dengan menghubungkan dengan dikotomi nilai atau fakta yang berhubungan. Segala sesuatu dipelajari oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi keilmuan dan kefaktualan administrasi negara.
dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi negara, sedang studi pembuatan kebijakan publik menjadi kebijakan para ahli ilmu politik. Paradigma kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937. Dalam administrasi negara memang ada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip itu akan dapat ditemukan dan para pegawai administrasi akan dapat memperoleh keahlian dalam bidangnya jika mereka belajar cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Selama fase, sebagaimana digambarkan oleh paradigma kedua, inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya. Para ahli administrasi negara diterima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an karena kemampuan manajerialnya. Fokus bidang ini yaitu keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi bertambah luas. Lokus administrasi negara berlaku dimanapun karena prinsip adalah tetap prinsip dan tetap administrasi. Prinsip-prinsip administrasi ada dan tetap berlaku dengan batasan prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi dimanapun tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, ataupun kerangka institusional, serta tanpa pengecualian prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimanapun juga dengan berhasil. Bagi Gulick dan Ulrich, prinsip-prinsip administrasi adalah penting, sedangkan prinsip tersebut diterapkan tidaklah penting. Dengan kata lain, fokus lebih penting daripada lulus. Tesis umum tulisan ini adalah bahwa ada prinsip-prinsip yang bisa ditemukan secara induktif dari kajian organisasi manusia yang menentukan susunan semua jenis asosiasi manusia. Prinsip-prinsip dapat dipelajari sebagai masalah teknis tanpa memandang tujuan, orang yang ada di dalamnya, ataupun undang-undang, teori sosial dan politik yang mendasari terciptanya asosiasi tersebut. Gulick dan Ulrich mengajukan 7 prinsip administrasi dalam ragam singkat Post-Decor yang merupakan ungkapan akhir prinsip-prinsip administrasi negara. Anagram itu adalah kepanjangan dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, ordinating, reporting, budgeting. Itulah administrasi negara pada tahun 1937. A. Masa penuh tantangan pada tahun 1939 sampai 1945. Pada tahun berikutnya 1938, untuk pertama kalinya aliran utama administrasi negara mendapat tantangan konseptual. Pada 1940-an, ketidaksepakatan terhadap administrasi negara ini dipacu dari arah yang saling kuat. Salah satu keberatan adalah politik dan administrasi tidak akan pernah dapat dipisahkan sedikit pun. Sementara yang lain berpendapat, prinsip-prinsip administrasi secara logis tidak konsisten. Gejala tentang adanya pertentangan pendapat dimulai tahun 1930-an. Buku bacaan bidang ini yaitu Element of Public Administration yang disunting oleh Fritz Morstein pada tahun 1940. Merupakan salah satu terbitan yang pertama kali mempertanyakan asumsi yang mempertentangkan politik dan administrasi. 14 artikel dalam buku itu menunjukkan adanya suatu kesadaran baru bahwa ada yang sering nampak sebagai administrasi yang bebas nilai adalah nilai yang ada dalam politik. Administrasi negara selalu menjalankan kekuasaan dan berkuasa. Pelaksanaan kekuasaan adalah demi kepentingan rakyat atau pro bono publico, membantu pemegang kekuasaan pemerintah lebih. Setiap orang memperoleh keuntungan dari pemerintah yang lain.
Perhatian terhadap kekuasaan tertutupi oleh dikotomi yang mencolok antara politik dan administrasi. Namun dikotomi tersebut lebih mempertahankan keduanya terpisah. Sesungguhnya memberikan kerangka dalam menjalankan politik dan administrasi secara bersama-sama. Dikotomi menyebabkan lebih tingginya administrasi daripada politik. Akhirnya dikotomi ditolak bukan karena dikotomi tersebut memisahkan politik dan administrasi, melainkan karena ia menggabungkan keduanya dengan cara yang melanggar norma-norma pluralis ilmu politik pasca perang. Selanjutnya, yang muncul bersamaan dengan tantangan terhadap dikotomi politik tradisional atau administrasi adalah suatu pertentangan tentang hal yang mendasar bahwa tidak ada sesuatu yang disebut prinsip administrasi. Menurut Robert A. Dahl menerbitkan The Science of Public Administration, Three Problems. Dalam karangan ini, ia berpendapat perkembangan prinsip-prinsip administrasi yang universal tersandung dengan adanya halangan berbagai pertentangan mengenai hal-hal yang paling utama dalam organisasi, perbedaan kepribadian individu, dan kerangka sosial yang berbeda dari kebudayaan satu ke budayaan lainnya. Pengujian yang paling rinci mengenai gagasan-gagasan prinsip muncul pada tahun 1947 dalam buku Simon, Administrative Behavior, A Study of Decision Making Process in Administration Organization. Simon menunjukkan bahwa dalam setiap prinsip administrasi ada suatu counter prinsip, dan karena itu menyebabkan keseluruhan ide dari prinsip-prinsip tersebut dapat dibantah. Sebagai contoh, literatur tradisional administrasi menyatakan bahwa birokrasi harus mempunyai lingkup pengawasan yang sempit agar pesan-pesan bisa disampaikan dan dilaksanakan secara efektif. B. Reaksi terhadap berbagai tantangan pada tahun 1947 sampai 1950. Menurut Simon, suatu paradigma administrasi negara yang baru seharusnya memiliki dua macam ahli administrasi negara yang bekerja secara serasi dan saling memberi dorongan yang memusatkan perhatian pada perkembangan ilmu administrasi murni yang berdasarkan pada dasar-dasar psikologi sosial secara saksama, dan kelompok lainnya yang lebih memusatkan perhatian pada pembuatan kebijaksanaan umum. Meskipun usulannya menekankan masalah kecermatan dan sifat normatif, Simon menghendaki agar ilmu murni ditunda dulu karena ada gangguan dalam masalah postcard, yaitu mengenai dasar dari pencaplokan ilmu murni. Para penentang pada tahun 1940-an telah menunjukkan bahwa prinsip administrasi merupakan ungkapan ilmu yang sangat jelas, dan konsekuensinya administrasi negara semakin skeptis karena gejala administrasi harus dimengerti dengan istilah-istilah yang keseluruhannya bersifat ilmiah. Kedua, Simon berpendapat bahwa psikologi sosial memberikan dasar pemahaman terhadap pelanggaran tingkah laku administrasi yang bagi ahli administrasi negara dianggap sebagai asing yang tidak menyenangkan. Ketiga, karena ilmu dirasa sebagai bebas nilai diikuti bahwa ilmu administrasi secara logis akan melarang ahli administrasi negara dari apa yang mereka rasa sebagai sumber masalah, teori politik normatif, konsep kepentingan umum, dan keseluruhan aneka macam nilai kemanusiaan. Diajarkan oleh Simon dan para pengikutnya juga menentang paradigma tradisional tidak hanya ditujukan kepada ilmu politik tetapi juga ilmu administrasi negara. Bagi Simon dan pengikutnya, ilmu administrasi negara memiliki pemikat dan tongkat pendorong hanya untuk tetap berada di dalam ilmu politik tetapi juga untuk memperkuat berbagai kaitan konseptual antara kedua bidang ini.
Sebelum pasca Perang Dunia Kedua, ilmu politik berada di bawah senjata penuh dan kurang memberikan kesempatan sub bidangnya yang mempunyai prestis tinggi melepaskan diri. Ilmu ini terguncang oleh revolusi pendekatan tingkah laku yang terjadi pada ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Asosiasi Ilmu Politik Amerika mengalami kesulitan keuangan yang sangat berat. Para ilmuwan politik sadar bahwa tidak hanya ilmu administrasi negara saja yang mengancam memisahkan diri, tetapi juga sub bidang lainnya seperti hubungan internasional yang berada dalam ketidakpastian. Yang berikut paradigma ketiga administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai dengan 1970. Akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta-mertakan ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharuinya kembali penentuan lokus yaitu birokrasi pemerintah, tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya pada tahun 1962, administrasi negara tidak lagi termasuk dalam sub bidang ilmu politik di dalam laporan Komite Ilmu Politik sebagai disiplin Asosiasi Ilmu Politik Amerika. Paling tidak ada dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah mengurangi ketegangan antara para ilmu administrasi dan ilmu politik secara berangsur-angsur. Peningkatan penggunaan studi khusus sebagai instrumen epistemologi, perbandingan pembangunan administrasi negara yang mana mengalami pasang surut sebagai sub bidang administrasi negara. Kesulitan kalangan intelektual menggunakan studi khusus mencerminkan adanya keadaan administrasi pada saat itu. Kalangan sarjana tidak semangat terisolasi dari koleganya, tetapi mencoba mengatasinya dengan cara yang mereka ketahui, perbandingan dan penggunaan administrasi negara. Administrasi negara lintas budaya atau cross cultural public administration yang disebut juga pendekatan komparatif merupakan bidang baru dari administrasi negara. Pada akhir 1940-an, mata kuliah administrasi negara muncul di berbagai katalog universitas, dan pada tahun 1950-an Asosiasi Ilmu Politik Amerika, Perhimpunan Masyarakat Amerika mengenai administrasi negara, dan kantor administrasi negara membentuk panitia khusus mengenai perbandingan administrasi negara. Pemberian bantuan kepada negara-negara dunia ketiga ditekankan untuk meningkatkan bidang perbandingan administrasi negara yang disebut pembangunan administrasi yang memusatkan pada negara-negara sedang berkembang. Menurut terminologi Ritz, perbandingan administrasi negara harus bersifat empiris, monoteistis, ekologi, dan lebih kurang faktual dan ilmiah, dapat digeneralisir, sistematis dan non-parokial. Selain dalam perbandingan administrasi negara juga mempunyai masalah disiplin ilmu. Ada ketegangan ganda dalam pelaksanaan yang berlawanan dengan tujuan spektrum analisis perbandingan administrasi negara menimbulkan berbagai permasalahan integrasi konseptual. Tekanan berasal dari administrasi negara dan dari ilmu politik. Administrasi negara mempunyai dua perbedaan bidang yang lebih besar, nyata dan jelas di pagari batas bidang. Parokialisme, administrasi negara Amerika mempunyai banyak kesamaan. Parokialisme ilmu yang berdasarkan pada pendekatan tingkah laku pada umumnya yang mengandung 4 pemikiran. Semua teori empiris meletakkan nilai-nilai ilmu sebagai pedoman pelaksanaan metode. Pemilihan pokok masalah kajian selalu mencerminkan sosialisasi penelitian di masyarakat. Manusia merupakan objek studi di dalam ilmu-ilmu yang menganut pendekatan tingkah laku, nilai-nilai, sudut pandang, dan budaya yang harus dimasukkan sebagai
batas budaya. Perbedaan kedua adalah bahwa administrasi negara pada umumnya dengan perbandingan administrasi khususnya mempunyai masalah pertentangan antara praktek dan teori. Yang berikut yaitu paradigma kelima, yakni administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Dalam paradigma ilmu politik maupun ilmu administrasi negara adalah suatu kebenaran yang penting bahwa administrasi negara tidak mempunyai identitas dan keunikannya di dalam membatasi beberapa konsep yang lebih besar. Istilah ilmu administrasi di sini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Sebagai paradigma, ilmu administrasi menyajikan suatu fokus, bukan lokus. Sebagaimana dalam paradigma kedua, administrasi adalah administrasi dimanapun ia temui, fokus diperhatikan daripada lokus. Pada awal 1960-an, pengembangan organisasi makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus ilmu administrasi. Sebagai suatu fokus, pengembangan organisasi menawarkan alternatif ilmu politik yang menarik bagi banyak ahli administrasi negara. Yale Universitas merupakan promotor utama gagasan pengembangan organisasi dalam administrasi negara. Lulusan bergelar doktor ilmu politik, namun transkrip mereka penuh dengan pembahasan manajemen industri. Ada satu masalah dalam rute ilmu administrasi. Meskipun tidak terdapat prinsip-prinsip universal dalam ilmu administrasi, ia berani berpendapat bahwa semua organisasi dan metodologi manajerial pada umumnya memiliki pola-pola, karakteristik, dan kelemahan-kelemahan tertentu. Dalam praktiknya ini, sering berarti bidang ilmu administrasi niaga akan menyerap bidang ilmu administrasi negara. Apakah bidang studi yang mementingkan unsur keuntungan ini cukup untuk memperhatikan nilai kepentingan umum yang vital sebagai salah satu aspek ilmu administrasi? Yang merupakan suatu pertanyaan atas arti penting administrasi negara. Dewasa ini, para ahli administrasi negara mulai menerima bahwa kata negara dalam administrasi negara tidak bisa diartikan dalam makna institusi seperti masa sebelumnya. Kata tersebut kini diartikan sebagai makna filosofis, normatif, dan etika. Berikut kekuatan separatisme ilmu dan masyarakat negara baru tahun 1965 sampai dengan 1970. Evolusi ilmu pengetahuan dan masyarakat pada kurikulum universitas terjadi selama akhir tahun 1960-an. Hal ini merupakan isyarat intelektual dari minat akademik yang lebih dalam dan baru atas hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, birokrasi dan demokrasi, teknologi dan manajemen, serta kaitannya dengan teknobirokrasi. Karena adanya fokus baru atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan umum inilah, maka para ahli administrasi negara yang waktu itu masih bersatu dengan Departemen Ilmu Politik menuntut perbedaan intelektual selama tahun 1960-an. Tindakan ini mampu mengimbangi gendernya identitas disipliner yang juga menimpa administrasi negara. Dari kondisi tersebut, muncullah perkembangan kedua yakni lahirnya administrasi negara yang baru. Fokusnya tak banyak membahas fenomena-fenomena tradisional seperti efisiensi, efektif, soal anggaran atau teknik-teknik administrasi. Administrasi negara baru tersebut sangat diperhatikan teori-teori normatif, filosofi, dan aktivisme. Ia banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, etika, perkembangan para anggota secara individual dan organisasi, hubungan birokrasi dengan pihak yang dilayani, dan masalah-masalah yang luas seperti urbanisasi, teknologi, dan kekerasan. Administrasi negara baru ini merupakan seruan yang menuntut kemerdekaan administrasi negara dari ikatan ilmu politik dan ilmu administrasi. Gejala ilmu pengetahuan dan masyarakat serta administrasi negara baru tidak berumur panjang. Program-program ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan umum terpecah menjadi sumber-sumber khusus bagi topik-topik
seperti sistem informasi, manajemen, pertumbuhan, dan administrasi lingkungan. Administrasi negara baru gagal memenuhi ambisinya dalam merevolusikan disiplinnya. Di tahun 1970-an muncullah gerakan separatisme itu. Kelima yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970 sampai sekarang. Belum ada fokus bidang studi yang disebut ilmu administrasi yang murni. Yang ada adalah teori organisasi yang selama 2,5 dasawarsa terakhir memusatkan perhatian tentang bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana perilaku orang-orang di dalamnya dan mengapa demikian, serta bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan negara, serta analisisnya dan perkiraan pengeluaran atau output kebijakan. Buku ini membahas fokus, lokus, dan pertaliannya dalam administrasi negara dengan paradigma yang terakhir. Dengan demikian ini membahas administrasi negara dalam konteks paradigma yang tengah berlaku sekarang. Fokusnya adalah teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan umum dan urusan umum. Meskipun program studi administrasi negara yang masih berada di lingkungan Departemen Ilmu Politik atau menganut sistem paradigma 3 juga peningkatan tersebut merupakan usaha dari perguruan tinggi yang relatif kecil untuk mempertahankan peminatnya di tengah suramnya sumber-sumber pendidikan. Sekolah-sekolah umum ilmu administrasi atau menganut sistem paradigma keempat yang kecenderungan yang pasti dalam administrasi negara semakin menyeruak. Salah satu kecenderungan tersebut adalah pertumbuhannya. Kecenderungan lainnya adalah agresifnya pendidikan administrasi negara dalam merekrut mahasiswa. Baik, inilah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada penyebutan nama atau kata yang salah, saya selaku moderator meminta maaf. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye.